Jackson, selamat malam semua. Selamat malam, Polri. Malam, Bos. Malam, Bos. Malam, Pak. Gimana trading hari ini? Ada yang nyantol? Yang swing nyantol. Yang swing apa Pak? Selis? Ya, slis. Kemudian apa yang lain tadi ya? Selis aja sih dari saya. Ya. Selis. Ada lagi? Selis. Inco gimana besok, Pauli? Nah, Bos. Inco. Inco masih oke. Naik. Masih oke. Ya, masih oke. Terima kasih. Selis ini candlenya masih biru, jadi masih oke. Tadi masih bergerak antara 176, 183. Yang lain ada lagi yang masih nyantol hari ini? Kita sambil evaluasi ya. Nyantolnya di mana, terus kita telat take profitnya di mana, kayak gitu. Kalau yang swing selama candlenya belum merah, itu masih di hold. Kios, hari ini nggak ada kios, Pak. Sepertinya hari ini kita nggak ada kios. Kios itu dari 4 hari yang lalu, itu candlenya sudah merah. Kios masuknya kapan, Pak? Cek. Apa Ki? Kamu orang menang. Ada lagi yang lain? Halo. Yes, Bos. Itu apa BMTR tadi aku telat tuh masih bisa nggak besok? BMTR. Maksudnya besok masih bisa tuh gimana, Pak? Tadi kan sekarang udah tadi beli 406 tuh. Sekarang 398. 406. Tadi telat kali. Fast trade maksudnya? Enggak, swing masih aman. Swing. Iya. Swing belinya dari tanggal 28 ya? Iya. Kalau belinya tanggal 28 kan hari ini masih profit banyak, Pak. Enggak, aku beli, udah aku jual itu. Tadi beli lagi 406. Enggak gitu kalau swing. Kalau swing belinya saat biru pertama, lalu tahan sampai merah. Oh, iya. Kalau belinya baru tadi itu fast trade. Iya, tadi apa-apa beli, aku beli, lupa buka lagi, enggak sempat buka lagi, turun. Iya kan, kayak BMTR hari ini tuh kan Sampai tadi buat fast trade ya. Iya, Jadi rekomendasi itu 416 fast tadi. trade, Pak. Ya. Tadi naik sampai 15%, lalu turun.
Kalau besok masih itu enggak? Atau aku lepas saja? Besok kalau fast rate harusnya sudah lepas hari ini, Pak. Oh iya iya. Jadi fast rate itu sehari harus selesai. Dan jangan pernah ninggal kalau fast rate. Ya, tadi ada mendadak jadi lupa tadi. Ya. Oke. Jadi Terima kasih. kalau ada keperluan sebaiknya jangan fast rate dulu, Pak. Ya, siap, siap. Oke, ada lagi yang lain? Ya, hari ini apalagi yang masih nyantol SMBR. SMBR candle-nya masih biru. Masih oke. Swing kan itu ya, Pauli ya? Enggak, SMBR ini sebenarnya kemarin BSJP, Pak. Oh, iya, tapi aku beli kemarin, tapi sampai sekarang belum itu. Sampai sekarang belum. Masih sama aja, belum nyampe targetnya tadi, belum aku lepas. Ya, 48 tadi kena. Kalau belinya kemarin sesuai rekomendasi sih udah 488 tadi ya. 488 ya. Ya, sebenarnya sudah naik 2% ya. Iya. Ya. Oke. So. Saya salah ngetik ya. Oli, mau nanya Pak Oli. Kalau Ya, Bos. HP, Kenapa? HP, UP. UP kenapa, Bos? nah, saya udah pegang beberapa hari yang lalu. Masih oke nggak? Bentar, ini masih. Gue sadar lagi gue bisa ngomong. Bentar, masih loading chat saya. Iya. Siap. Tunggu masih loading. UP masih di bawah sih, masih bergeraknya di 80-81 kayaknya tadi. Kenaikannya masih belum signifikan. Jadi masih sideways. Bentar kita cek chartnya ya. UP. UP masih oke, Pak. Dia masih sideways. Oke. Terima kasih. Pak. Yes. Tinggal nunggu MA5 sama MA10 ini golden cross. Kalau SMBGR yang LQ itu gimana? SMGR. Merah hari ini ya. Jual berarti benar ini. Ya, merah hari ini. Berarti jual. Yes. Oke. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? GZCO, Pak. GZCO, kenapa Pak GZCO ini? Terlambat, Pak. Pastrit tapi Terlambat. nyambi-nyambi, jadi terlambat. Nah, Salah saya evaluasi ya. Next, kalau lagi nyambi-nyambi sebaiknya jangan fast trade. 169. Pas sebenarnya. Tinggal lihat besok Pak ini, Pak. Ini penutupannya pas di 169. Jadi ini membentuk cangkir sebenarnya. Cuman tadi penutupannya pas.
pas di ini resistennya. Ini ada di dalam awan juga kalau nggak salah. Bentar, saya cek di Tadi udah yakin di 178 bisa kejual, ternyata turun. di ZCO. Nah ini, GZCO itu masuk ke dalam awan. Oh, Nih, jadi ya memang butuh volume yang besar untuk nembus sampai di atas awan sini. Gitu. agak berat dong. Ya, tinggal volumenya Pak yang harus besar. Kalau volumenya besar untuk naik itu bisa. Tapi ini tetap waspada ya. Karena parabolik SAR-nya kalau pindah ke atas, nah itu berarti akan pembalikan arah. Setelah naik, kalau nanti parabolik SAR-nya pindah ke atas berarti mau turun. Dari informasi yang kami dapat, masuk ini di timur juga. Pak Oli, Ya, Ya, Bos. ya, makasih Pak. itu warna awan itu ada artinya nggak bedanya? Ada warna biru enggak deh sama? Tidak banyak mengetahui. Ada yang warna biru sama merah gitu kan. Iya. Betul. Kalau warna merah itu cenderung bearish. Kalau warna biru itu cenderung bullish. Jadi Dan maksudnya kalau Mm-mm. ya, kalau untuk nembus warna merah itu sebenarnya lebih susah daripada nembus warna yang biru, Pak. Biru. Oh iya. Ada lagi yang lain, ayo kita evaluasi ya. Kalau Udah, Pak Oli. Oli, Kalau awannya ada di bawah gimana, Pak Oli? Kenapa? Kalau posisi awannya ada di bawah, kemudian dia bearish, menembus awan ke bawah itu berat juga gitu maksudnya. Butuh tenaga juga. Untuk nembus ke bawah. Iya, Mas gitu. Dari atas Ya, nembus ke bawah gitu. betul. Awannya di bawah gitu kan. Awannya maksudnya kayak apa? Kayak yang mana nih? Seperti yang ini Pak, yang dijual ini. Ada yang dijual ZCO. Nah ini udah benar grafiknya Pak. Ini udah. Kan ada awan di bawah tuh. Ya betul. Itu kan Yang awan ini? di bawah tuh. Ya. Ya. Ya sama Pak. Jadi kalau harganya turun dan Iya. dia nembus awan yang biru gitu kan, itu lebih mudah nembusnya. Oke. Kalau ke bawah. Iya. Untuk naik juga sama. Kalau misalkan naiknya di awan biru gitu, Iya. itu lebih mudah. Oke. Tinggal dilihat tebal atau tipisnya. Baik. Ya Pak Oli, Ya Bos. Goto kira-kira ada harapan apa lagi nggak tuh Bang Oli ya? Goto. Ya Pak Oli. Goto hari ini merah, jadi harusnya yang swing jual. Ya. Dan Goto sudah nembus supply zone ya. 262 ya. 262 Pak Oli. 28 Ya tanya tadi di grup. 28 berapa? 282 282. terendah Tadi. tadi. 284 ya? 284 Ini ya. Monica nggak bisa kita buka ya. Maksudnya? Kayaknya lagi trouble. 18, 13, 40, 48. Excel Pak Oli. Ya itu. Yes. Tanggal-tanggalnya 4 tanggal. Excel. Masa ada 40 sih ya? Monica belum bisa kita buka. Kalau bisa lihat Monica, itu nanti kita bisa lihat demand zone-nya untuk Goto. Excel Pak, Excel. XCL. XCL, nah ini bagus. Biru pertama hari ini. Di Telegram tadi Pak, di Telegram tadi. A1 besar 1. Ini. Satu besar satu. Mundur dia. Ya, 18 muncul hari Excel. lagi. 13 jam. 40 Yes. menit. Kan orang banyak gaya sekarang. Paling ngeliat mama.
Bagus ya Pak ya. Itu 18, 19, Bagus. 17. Memulai swing. Ya, ini baru memulai. Kayak siapa Masih lagi yang Mas, gimana, Pak Oli? Menembus awan merah ya Poli. ya Sekali ya. tinggal nanti volume ya Pak. Tinggal lihat nih volumenya bisa besar nggak untuk nembus awannya. Siap. Jemas Pak Oli. JMAS, JMAS. Jackpot yang nggak naik-naik ini. Ya. Kalau kayak gini ya, kalau nggak tahan, belinya berapa Pak? 104 ya? Iya Pak Oli. Ya. Kalau nggak tahan, nunggu terlalu lama, ya lepas nggak apa-apa Pak. Jadi ini lagi set wish, jadi saat mulai jackpot di sini, di ini, sampai hari ini belum naik yang signifikan. Naiknya tertinggi cuma 107. JMAS. Jadi kalau merasa terlalu lama, ya dilepas nggak apa-apa Pak. Tapi nanti kalau tiba-tiba naik, ya jangan kaget juga. Gitu. Ini masih set wish, belum naik-naik. Memang JMAS ini jackpot, ini termasuk yang terlama, belum naiknya. JMAS. Jadi ini masih set wish terus. Selama tidak turun dari supportnya di 99. Selama tidak turun dari 99, JMAS masih oke. Jadi yang nggak naik, nggak turun gitu Mas. JMAS. Ada lagi, ayo yang misalkan gini loh. Misal hari ini beli saham apa, lalu turun, nggak sempat take profit, kita evaluasi. Kalau MPPA gimana, Pak Oli? MPPA, bentar Pak. Wah, kok lemot ya laptop saya. MPPA, ini tanda-tanda mau turun Pak. Mau turun ya? Ya, candlenya sudah ada shadow di atas sama di bawah. Oke, Oke, makasih Pak Oli. Gak kuat menembus awan kayaknya. Ya, MPPA. Selis Pak, tadi BSJP nggak sempat Pak. Banyak yang Nggak sempat galau, jual. Pak. Banyak yang galau, sis. Enggak, selis kalau yang BSJP harusnya 2% dapat ya? Nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Ya, ngambil di 180. Nggak nyampe kalau 2% tadi. Nyampe, Pak. 183 tadi. Oh, 1%. 1%. Ya. Iya. Makanya masih kalau itu. SMBR ya, yang SMBR 2%. Iya. Ya. Banyak yang galau. Oke. Jadi gini, BSJP sebenarnya nggak usah galau kita trading itu. Contoh ya, misalkan kemarin yang memang niat BSJP selis misalkan nggak nyampe 2% atau cuma 1%, ya take profit nggak apa-apa. Itu yang BSJP. Kalau untuk yang swing, ya biarkan. Selama candlenya masih biru. Swingnya kan kita punya durasi waktu ya. Kalau untuk yang swing, durasi waktunya kan 5 hari. Saya batasin cuma 5 hari. Jadi kalau 5 hari,
nggak nyampe targetnya, ya udah kita selesaikan. Entah Atau- profit, entah minus, ya sudah ngelewatin waktunya, kita jual. Kalau hari keempat candlenya merah, lepas lagi ya Pak ya? Betul. Hari Contoh. ketiga candlenya merah juga lepas. Siap. Atau mungkin gini ya, kita tuh kalau kita swing, tapi dipantau setiap menit, itulah yang bikin galau. Ya. Benar Pak. Kalau kita memang bisa mantau setiap saat, jangan swing. Jadi fast trade. Gitu. Jadi kita harus punya plan. Plannya kita harus punya. Salah asuh Pak ya. Salah asuh. Pauli, nih mau nanya Pauli. Pas Yes. di slide nih, di slide. Ini kan sudah timbul shadow atas, shadow bawah nih. Nah, Betul. Tanda-tanda ya. tanda-tandanya Ini nih. benar, ini adalah tanda-tanda. Jadi tanda-tanda besok merah. Nah, tapi kalaupun selisih ini merah, ini kan masih di bawah, Mas saya. Iya. Masih jauh dari awan lagi. Bukan. Posisi harganya kan di bawah, Pak. Ya. Makanya saya pun nggak terlalu khawatir kayak gini, karena harganya di bawah ini. Ini masih sideways. Sideways, benar Pak. Ya. Tadi aja Tapi kan yang nggak biasa. dua kali ke 175 tapi nggak mau dibawa turun dalam. 2 kali loh. Terus naik lagi ya. Terus naik Ya. lagi. Nggak mau dibawa ke dalam, ke bawah. Yes. Nah, kalau ada Tadi- shadow, tapi posisinya ada di atas, nah itu perlu khawatir banget. Oh, siap. Nah, jadi kayak gini nih, ini kan posisi di atas. Ya. Nah, ada shadow kayak gini, nah ini perlu khawatir. Kalau turun, terjunnya dalam. Wah, ilmu baru lagi. Berarti tahan dulu ya, Pauli ya. Baru juga nih. Yes. Makanya Tahan ya. untuk yang compounding, saya itu lebih memilih yang di bawah kayak gini. Sebenarnya tadi ada PNBN itu jam 8 itu biru pertama. Cuman harganya ada di atas. Nah, ini. Ya, udah di atas. Jadi saya agak khawatir kalau ngasih rekom itu di atas. Terus Karena masih banyak yang panik. Kalau naik sih nggak masalah. Tapi kalau turun, nah itu. Jadinya nanti paniknya luar biasa. terus kenaikannya nggak signifikan, nggak kayak yang 100-an di bawah 200. Betul. Jadi selama memang plannya buat swing dan harganya ada di bawah, saya rasa nggak perlu terlalu khawatir. Gitu. Kalau bel bagaimana Pak Oli? Bel. Bel masih merah, Pak. Masih nyangkut saya, Pak. Belinya kapan, Pak? Mulai tanggal 25 Juli ini merah. Bel. Jadi kalau candlenya merah wajib jual apapun itu. Saya belinya di 360 waktu itu, Pak. 360. Pas di candle biru, Pak. Oh, di sini. Iya. 388 tertingginya. Di atas tuh, Pak. Terus Ini mengecil. harganya di tengah. Ya. Atas, bawah. Jadi candlenya sudah merah berhari-hari. Berarti minusnya udah lumayan nih. Lumayan, Harganya Pak. udah, ya. Seandainya saat candlenya merah dijual,
pasti nggak sedalam sekarang, Pak. Ada lagi? Ayo kita evaluasi supaya saat nanti kita beli saham atau jual saham nggak terulang lagi nyangkutnya gitu. Kalaupun minusnya jangan terlalu banyak. Wifi, Poli. Apa, Pak? Wifi. Wifi. Wifi 270 masih di bawah terus. Masih setlist Pak Wifi ini, Pak. Itu kan sudah merah, Pak. Apa dijual aja? Kalau swing ya jual, Pak. Tadi harusnya jual. Ini. Bapak, ini swing mulai kapan, Pak? Bentar. Mulai biru yang pertama itu, Pak. 2 hari yang lalu. Yang di sini. Nah, iya. Ya jual, kalau merah jual. Ya, saya targetnya saya baru malam ini. Gimana? Saya baru ceknya malam ini, makanya belum terjual tadi. Oh, ya besok berarti. Ya. Wifi. Selisih itu pernah di harga di atas 10.000 ya, Poli ya? Apanya? Selisih itu pernah di harga di atas 10.000 ya? Selis 14.000. 14.000 ya? Ya. Iya. Bulan Agustus ya? 2021. Ini sudah merah ya, Pak? Kenapa, Pak? Ini sudah merah sih. Selis. Masih biru. Nah ini. Coba buat, oke. Siapa di sini nih? Saya ulangin terus setiap hari dah. Siapa yang belum bisa melihat Heikin Asi? Ayo, siapa yang belum bisa melihat Heikin Asi? Saya, Pak. Fabian. Siapa, Pak? Fabian. Fabian. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Pak Fabian pakai sekuritas apa, Pak? Masih Neohot, Pak. Apa? Belum sempat buat mandiri. Bukan. Yang dimiliki sekuritas apa, Pak? Neohot. Mirai. Neohot Mirai. Oke. Di Mirai memang tidak ada Heikin Asi ya. Rencana buat mandiri. Yes. Terus selain Mirai ada, Pak? Cuma satu, Pak. Oke. Dan saya lupa. Ya ini. Kalau yang nggak punya saya mute dulu ya semua. Ya. Kalau nggak punya, Bapak bisa download. Kalau Monica kebetulan lagi trouble ya, Bapak bisa buka tradingview.com. Ya. Tradingview.com ini bisa via web, bisa via aplikasi di Play Store. Baik. Ya. Sebaiknya rekan-rekan buka MOS saja, Pak. Ya, Ya, sebaiknya rencana seperti itu, Pak, saya ya. Rencana mau buat dalam minggu ini. Ya, untuk awal sampai nanti jadi kita tetap bisa melihat, Pak ya. Baik. Misalkan pakai TradingView kayak gini. Ini semuanya bisa kok, TradingView. Jadi selama MOS-nya belum jadi, kalau mau trading sebaiknya swing terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk melihat candle-nya, silakan gunakan tradingview.com. Via web boleh. Kalau mau ada di handphone mudah membukanya, itu tinggal download di Play Store.
Namanya juga sama, Trading View. Nah, nanti untuk candle-nya, merubah candle-nya itu di sini, Pak. Klik candle, lalu pilih Heikin Ashi. Maka candle-nya ini sudah candle Heikin Ashi. Time frame yang digunakan daily. Nih. Nah, kalau mau beli, pastikan candle-nya hijau pertama kali. Jadi kalau di Trading View itu warnanya hijau. Candle hijau beli, merah jual. Hijau beli, merah jual. Atau hijau beli, besoknya merah, ya jual. Hijau pertama, beli, merah jual. Begitu seterusnya. Saham apapun. Tanya, Jadi Pak. untuk melihat candle Heikin Ashi, itu di Trading View bisa. Ini khusus untuk yang swing ya. Kalau fast trade, jangan menggunakan Trading View untuk melihat candle-nya. Karena akan delay 10 menit. Untuk melihat ini harus di-refresh terus nggak ininya, Pak? Ini tidak, chartnya? Pak. Enggak. Dia live. Ya, berjalan. Cuman Time delay gitu ya, Pak? 10 Delay. menit. Yang free ya, yang free delay 10 menit. Pak Holik, Yes. kalau di Trading View ada candle bayangan nggak, Pak? Candle bayangan nggak ada, Pak. Oh. Oke. Yang ada tuh di Mandiri Sekuritas sama iPod. Indo Premier. iPod harus yang itu, Pak ya? Bukan yang desktop ya? Yang handphone. Ya, yang Oke. versi handphone. Tapi delay 10 menit itu pengaruh kan, Pak? Kalau untuk fast trade, Iya. iya, Pak. Kalau untuk swing kan enggak. Karena kan Oh iya, ini series kita ya. ngelihatnya cuman Iya. ya, Saya 1 hari. input juga, Pak, ya. Yes. Pak, kalau dari iPod yang candle bayangannya lihatnya gimana, Pak ya? Kok saya belum pernah lihat, Melihatnya iPod. Bentar, saya koneksikan dulu ya. Jadi Bapak di iPod itu buka catnya, buka yang advance chat. Ya Pak, sudah. Bentar, ini saya tunjukin Pak ya. Kok pada banyak error ya? Bapak sudah klik advance chat? Di iPod? Ya Pak, saya udah di setting seperti itu, advance saya udah biasa lihat, tahu caranya. Cuman yang candle bayangan ini nanti klik apa lagi tuh yang belum tahu tuh. Oh, nggak usah diklik Pak. Jadi jam 8 besok jam 8, Bapak tinggal buka advance chat. Nah, di atas itu kan ada angka persentase Pak. Nah, itu candle bayangannya. Itu angka yang diperhatikan high-nya ya. Memang gini, jadi kalau di iPod itu angkanya itu ada di atas kan, kayak gini. Bentar, kayaknya di Trading View. Ini saya nggak bisa koneksikan ke layar. Ini ada. Oh ini, oke. Di sini Pak. Jadi di iPod itu kan seperti ini Pak ya. Ada angka seperti ini. Iya Pak, ya. Ya ada. Bapak lihat yang candlenya itu. Ya, persentasenya ini Pak. Itu
ngelihatnya jam 8 tapi. Jadi yang persentasenya ini itu adalah candle bayangannya. Ada Pak? Oke, Pak. Ya, Oke, jadi oke. besok jam 8 yang dilihat cuma ini aja Pak. Memang kalau di IPOT tidak begitu stabil, kalau ganti saham yang lain itu biasanya harus nge-refresh. Jadi Pak seperti Pak Fabian ya, nanti untuk melihat Heikki Nasi sementara sebelum MOS-nya jadi itu bisa menggunakan aplikasi TradingView. Ya. Tanya sedikit Kalau Pak, nanti kalau MOS nanti itu- Monica sudah bisa, baru nanti pakai Monica nggak apa-apa. Baik. Untuk MOS itu Pak, apa rekeningnya, kan ditanya tuh rekeningnya saya bank lain itu. Apa harus Ya. sesama Mandiri atau bagaimana Pak? Enggak sih Pak, beda bank juga bisa. Cuma ada delay itunya ya, kalau untuk withdrawal atau deposit mungkin harus di sananya saja ya Pak ya? Iya, itu kan karena antar bank. Baik. Ada lagi yang lain? Oleh di selis muncul inverse head and shoulder, artinya bisa ke atas ya indikator. Inverted Inverted. apa? Inverse head and shoulder. Itu di candle apa, Bos? Heikki Nasi. Heikki Yang mana Nasi. ya? Di Pauli nggak kelihatan nih, cuman yang settingannya Pauli ini ada nih, head and shoulder, inverse head and shoulder, membentuk tiga itu ya, tiga turun naik, kayaknya besok bisa sih, secara teknikal ya. Yes, bisa. Daily-nya. Selis. Nah, selis. Belajar itu dulu Pak. Saya belajar ini yang settingannya Pauli. Ya itu. Ada inverse head and shoulder di ujung tuh. Ah. Oh ini. Tuh. Ya. Ya. Terus ada tulisan sukses ya. Oh ini sudah sukses. Inverted. Ini sudah sukses. Kemarin suksesnya, Bos. Ini kan sudah tercapai. Oh iya. Oke. Sekarang kita ke bot Telegram ya. Jadi karena Monica kita nggak bisa buka, jadi hari ini kita kan mau edukasi tentang penggunaan Monica ya. Cuman Monicanya sedang nggak bisa kita buka, ini sepertinya sedang perbaikan. Maka malam hari ini kita bot Telegram terlebih dahulu. Jadi kalau kita menggunakan bot Telegram, ini ada banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini di bot Telegram. Nah, untuk penggunaan bot Telegram ini bisa untuk screening, artinya bot ini bisa untuk screening. Jadi mencari saham-saham yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kadang kalau bagi yang baru, yang diinginkan nggak tahu gitu kan, itu juga bingung nanti cara mencarinya. Pertama, di bot Telegram ini ada banyak sekali fasilitas yang diberikan ke kita. Artinya apa? Berbagai strategi ini ada di sini. Contoh, bagi Bapak dan Ibu yang nggak suka menunggu
menunggu terlalu lama, nggak sabar, pengennya saham yang bergerak cepat, maka cukup lihat saham-saham yang muncul di sini, di spekulan ARA. Ini saham-sahamnya bergeraknya cepat naik atau cepat turun. Ini. Jadi bagi yang nggak suka menunggu terlalu lama, itu tinggal lihat aja saham-saham di sini, silakan dibeli. Tapi cek dulu ya kalau mau beli, time frame 100 tick sama 1 menit. Tapi saham-saham yang di sini, ini bergeraknya cepat. Bisa bergerak cepat naik, bisa juga bergerak cepat turun. Gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing atau style trading masing-masing. Ini spekulan ARA. Kalau Mas mau yang santai, ya, pergerakannya santai, itu ada di sini. Trading haki saham IDX V2. Ya, ini bergeraknya santai pergerakan sahamnya. Tinggal cari aja yang pola candlenya 3 merah 1 hijau kayak gini. Atau yang menurut algoritma bot ini juga bisa dibeli. Ini adalah alarm-alarm yang sesuai dengan algoritma bot ini. Lalu juga ada di sini menu pivot. Nah, yang muncul di sini, ini saham-saham yang baru menembus resisten pertama. Ini bergeraknya juga masih pelan. Kalau mau ambil yang di sini, carilah yang volumenya tinggi. Kayak gini. Kan ada yang higher, ada yang lower kayak gitu. Nah, kalau yang lower gini jangan diambil. Karena volumenya masih kecil. Tuh. Atau yang Maaf suka, Pak, untuk yang baru ya, kan belum ada ya gabung ke ini Pak, ke iya intinya, Pak. Memang untuk yang bot Telegram ini bagi teman-teman yang sudah ada di VVIP ya. Gitu Pak. Jadi yang hari ini sebenarnya kita edukasi tentang Monica sama bot. Cuman untuk yang Monica karena servernya masih gangguan ini belum bisa diakses. Gitu Pak. Besok saya mundurin untuk Monica besok ya. Kalau sudah bisa diakses. Kalau hari ini nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Yang belum punya bot, lihat dulu aja nggak apa-apa. Yang mau punya bot nanti tinggal WA ke saya. Yang mau pakai. Gitu Pak ya. Jadi ikutin dulu aja. Sebenarnya sama aja. Tool apapun itu bisa kita gunakan. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau yang haki start breakout, nah BO ini breakout. Ini adalah saham-saham yang potensial berdasarkan statistik algoritmanya dari bot ini. Jadi di sini sudah ada alarmnya. Kalau suka baca news, nah di sini setiap saat yang news berhubungan dengan saham akan muncul di sini. Oh, CPRO, nah kayak gini. IHSG menguat ikuti kenaikan bursa saham Asia. Jadi di sini news-news itu muncul. Ini juga ada yang strategi open sama dengan low. Jadi jam 9 yang suka open sama dengan low, ya silakan tinggal nunggu aja di sini alarmnya. Saran saya kalau mau ambil yang open sama dengan low di sini, carilah yang transaksinya di atas 1 miliar. Ini. Terus ada juga alarm di sini. Ya, alarm di sini. Ini yang berpotensi reversal. Saham-saham yang berpotensi reversal. Ini. Jadi setelah turun dia berpotensi reversal. Nah, saham-sahamnya ada di sini. Tinggal kita cek ya, menggunakan Heikinasi juga bisa.
ini adalah saham-saham yang berpotensi kembali ke zona hijau di sesi 2. Ini. Dan masih banyak strategi yang lain. Nanti tinggal dibaca aja tutorialnya. Jadi ini juga ada apa nih, signal buy berdasarkan sistem algoritma ini. Atau yang suka spike ya, yang suka spike, nah di sini juga ada muncul alarmnya. Jadi saham-saham yang volumenya naik signifikan berdasarkan volume spike itu ada di sini. Kalau yang suka berdasarkan pixel, ya tinggal nunggu di alarm pixel sini. Tuh. Ini alarm yang sudah naik supaya siap-siap jual karena sudah menyentuh trailing stop-nya. Atau yang suka stokastik ya. Stokastik, nah contoh ini PTDU, stokastiknya mengalami golden cross. Periode 5, 10, 14, 20. Ini nanti yang sudah paham tentang stokastik, nah bisa di sini. Yang suka beli di atas, jual lebih di atas lagi, ya ini. Di sini alarmnya. Jadi beli di atas dan jualnya nanti lebih di atasnya lagi. Atau yang suka ini apa ini? Ini reversal. Ini masih reversal ya. Ini yang suka gap down. Pagi-pagi sudah gap down yang berpotensi naik lagi. Nah, sahamnya ada di sini alarmnya. Ini crash ini juga gap down. Jadi inilah, atau yang suka ini, yang suka saham-saham yang baru bangun. Oh, GTS itu baru bangun ternyata tadi. Yang kita ambil GTS itu ternyata saham baru bangun. Semoga besok terbang ya. Saya baru tahu kalau baru bangun. Nah, jadi di sini ini adalah alarm berbagai strategi. Setiap kita pasti beda-beda sukanya yang mana. Kalau saya lebih suka yang di spekulan arah sama yang di pivot ini. Jadi yang di pivot ini yang baru mau naik, dan kalau yang mau cepat yang ada di spekulan arah ini. Itu saat jam pasar berjalan. Nah, ada botnya di sini. Nah, bot ini bisa kita gunakan untuk screening atau mencari saham-saham yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Contoh, kalau kita mau saham yang candlenya hijau pertama, itu tinggal ketik aja skor H1. Nah, kayak gini. Maka inilah saham-saham yang hari ini candlenya hijau pertama kali. Wah, GTS atau skor H2. Ini juga bisa. Gitu. Jadi di sini lebih banyak menampilkan sahamnya daripada di Monica ya. Karena algoritmanya pasti beda. Jadi misal, oh ini terlalu banyak. Kalau kita mau lebih spesifikkan lagi, bisa kita sambung atau gandeng dengan indikator yang lain. Misal, kita pengen cari saham yang candlenya hijau pertama, lalu parabolik SAR-nya baru pindah. Kayak gini. Skor H1 besar 1. Oh, enggak ada. Garis miring skor H1, besar 1. Oke, berarti yang memenuhi kriteria ini nggak ketemu, nggak ada. Atau skor H2 besar 1.
Oh, ini ada BRPT. Jadi BRPT ini candle-nya hijau pertama dan parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah atau nabrak candle. Jadi di sini kita bisa kombinasikan beberapa indikator untuk mencari saham. Indikator apapun bisa di sini. Atau kalau kita pengen tahu tentang suatu saham, misal ini apa, BRPT ya, tinggal ketika dia garis miring lalu ketik BRPT. Nah, maka di sini kita bisa melihat berbagai teknik. Misalkan kita pengen tahu tentang teknikalnya, tinggal klik aja teknikal, maka akan muncul seperti ini. Misal dari teknikal kita pengen tahu apa nih indikatornya, parabolik SAR-nya bagaimana, tinggal klik aja. Ini candle-nya kayak gini. Atau Bollinger Band-nya seperti apa? Tinggal klik aja. Ini Bollinger Band-nya. Atau lihat Fibonacci-nya gimana? Kalau yang sudah paham Fibonacci, nah seperti ini. Atau Ichimoku-nya gimana? Atau Heikinasi-nya gimana? Jadi tinggal sekali klik aja. Jadi kalau menggunakan bot itu kita bisa lebih cepat sebenarnya untuk melihat saham-saham yang kita inginkan. Jadi supaya lebih mudah, ya tergantung kita mau pakai yang mana. Gitu. Jadi untuk mengetahui saham-saham yang kita inginkan itu akan lebih mudah. Dan berbagai saham yang lain. Misal, kita pengen tahu saham yang hari ini sedang diakumulasi kuat, tinggal ketik aja skor NB. Garis miring skor NB. Enggak muncul. Oh, garis miring skor H1 NB. Ini saham-saham yang hari ini candle-nya hijau pertama dan sedang akumulasi kuat. Atau dengan berbagai strategi yang lain. Sesuaikan dengan pengetahuan yang kita sudah ketahui. Izin Pak Holi. Yes, silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Pak. Jadi ini menampilkan yang hari ini saja atau pas lagi perdagangan, sesi perdagangan bisa Pak? Sesi perdagangan bisa. Baik Pak. Halo Pak Holi. Jadi ini real time saat jam pasar berjalan juga bisa kita gunakan Pak. Halo Pak Holi. Malam Bos. Pak mau tanya, ini berbayar kan Pak ya? Yang mana Pak? Untuk yang bot ini Pak. Yes, ini saya berikan ke yang VVIP, kalau ada yang mau tinggal WA saya Pak. Oke Pak, mau tanya, kalau untuk yang spekulan ARA tadi Pak ya, itu apakah harus kita tekan terus Pak untuk memunculkan atau otomatis tuh Pak ya, nanti akan kasih info terus Pak? Otomatis Pak. Otomatis ya. Oke, oke Pak. Oke. Jadi selain yang bot ini muncul otomatis semuanya. Seperti alarm kayak gitu. Oke. Oke Pak Holi. Makasih Pak Holi. Yes. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya Bos. Yang PMTR tadi Pak,
waktu awal-awal itu kan naik gitu. Nah itu apa kita bisa Ya. langsung beli gitu atau apa namanya masih layak dikejar tuh di apa dianggap berapa gitu? Ini fast rate ya? 9 itu. Fast rate. Oh. Fast rate. Kalau fast rate tinggal gini aja, Bro. Untuk yang fast rate ya, kalau pengen fast rate, silakan lihat candle 1 menit dan 100 tick. Jam berapapun, selama candlenya sama-sama biru, di saat itu kita beli. Kalau candlenya sudah merah, jual. Oh, masih refresh. Jadi maksud Bapak gimana? Jam 9 lalu langsung beli atau? Iya, itu kan udah langsung meluncur pergi. Nah itu kita supaya dapat itu gimana caranya? Bukan langsung naik 15% kan? Oh iya. Naiknya kan baru dikit-dikit. Saat candlenya sama-sama biru, di saat itulah kita beli, Pak. Jadi ini ya, BMTR. Ih, kecil banget. BMTR hari ini. Time frame. Ya, jam 9 itu. Ya. Ini kan pergerakan hari ini, Pak. Betul ya? Iya, iya. Naik ini. Di saat candlenya biru, ya kita beli. Jadi ini harus dipadukan dengan yang 1 menit ya. BMTR. Ini yang 100 tick. Kondisinya Tadi seperti ini. naiknya cepat sekali, Pak. Ya, sesuai namanya, Pak. Fast rate. Ya. Cepat sekali tadi, Pak, naiknya. Betul. Tapi kan masih bisa ngejar. Tapi saat candlenya merah, ya sudah selesai. Memang paling bagus kayak gini, Pak, kalau kita mau fast trade. Dan ini jangan pernah ditinggal saat fast trade. Saat merah, turun dia. Memang ini tadi cuman di menit-menit awal. Cuman berapa menit tadi ya? 2 menit ya. 2 menit ya. Menit awal aja, habis itu turun. Pak Holi, Yes. Pak kalau mau jual itu merahnya harus dua-duanya atau salah satu? Dua-dua, gini. Kalau mau hati-hati, saat ada yang merah, jual. Tapi kalau dua-duanya sudah merah, itu wajib jual. Oke. Oke. Nah, ini Pak apa namanya kan itu mulai naik tuh ya. Nah kita misalnya telat. Nah itu kita maksimal sebaiknya beli di titik yang mana gitu. Kan naiknya cepat sekali tuh yang jam 9. Jadi gini Pak, kita itu bukan sebaiknya kalau telat beli di mana. Nggak ada fast rate bilang seperti itu, harusnya nggak ada. Kalau telat, ya telat. Kalau mau ngejar, resikonya yang harus kita pikirkan. Mungkin maksudnya saat sudah naik, apakah candle ketiga, candle kelima boleh beli gitu. Seperti itu yang dimaksud Pak? Ya maksudnya ini kayaknya udah mau turun nih, jadi kita nggak usah naik gitu kan, nggak usah beli gitu karena terlalu terlambat gitu. Nah itu tahunya gimana ya? Oh ini kalau sudah ada, oh ini kayaknya mau turun. Kalau candlenya sudah merah, silakan berpikir kayak gitu. Ini mau turun. Kalau candlenya merah. Jadi kalau harga sudah naik tinggi, lalu candlenya merah, jangan pernah masuk. Karena itu akan turun. 1. Atau candlenya masih biru,
tapi candlenya sudah mengecil. Ini juga tanda-tanda mau turun. Atau salah satu seperti tadi, setelah naik tinggi 100 tick sama 1 menit, ada yang merah, itu juga harus jual atau jangan ngejar. Nah, kalau ngejar misalkan nih, seperti tadi, BMTR sudah naik 10%, lalu kita mau masuk, ya biasanya telat. Dan pikirkan resikonya, kalau saham yang sudah naik kenceng, misalnya sudah naik 10%, nah, itu kita pikirkan resikonya. Kalau dibanting, bisa dalam turunnya. Ya. Gitu, Bos. Di awal tuh kalau masih 3% gitu bisa masuk Pak ya? Bapak resikonya berapa dulu? Jadi gini, Mbak, bukan berdasarkan persentase sebenarnya. Misalkan 3%, lalu candlenya merah, jangan masuk. Ini tadi kan kebetulan 15% yang saya bicarakan. Ya. Yang paling penting perhatikan candlenya. Walaupun 1%, tapi candlenya merah, jangan masuk. Walaupun misalkan nih, sudah naik 15%, tapi candlenya 100 tick sama 1 menit, sama-sama biru, dimasuk nggak apa-apa. Tapi kalau candlenya nanti merah, baru keluar. Oke Pak, yuk. Oke, ada lagi tentang bot Telegram. Ada yang masih belum paham ya, yang sudah punya tapi belum bisa penggunanya, silakan ditanyakan. Oli. Yes. Tadi untuk bot yang candle hijau pertama kali itu apa nama botnya Pak tadi Pak? Skor H1. Skor H1 ya. Ya. Oke, itu daily ya Pak berarti ya? Daily. Daily ya. Siap Pak Oli. Oli. Yes. Untuk supaya mempermudah mengingat ya. Contoh nih, H itu kan Heikinasi ya. Skor H1 artinya Heikinasi pertama ya. Nah, kalau M itu apa, Pak? M ya kan ada itu skor 3M1H. Oh, NB. 3M, 3 merah 1 hijau. Oh, oke. Oh, pertama berarti 1 ya. NB-nya apa itu? NB itu net buy. Pak Oli minta dikirim lagi kode-kodenya itu di-share lagi nanti ke grup Pak Oli. Mau Di di-print. grup VIP baru tadi malam saya kirim. Ada ya Pak ya? Ada ya? Ada Pak. Oke Pak. Makasih. Yes. Tadi malam jam 20.05. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Yang tadi Pak. Yang mana, Yang Pak? BMTR tadi. Oke. Yang sebelum ini ditampilkan. Kan maksudnya ada kalau merah itu kan jangan masuk, itu tanda mau turun. Sedangkan di situ merahnya kan ada tebel, ada yang kosong tuh. Tandanya tuh yang tebel itu Pak ya berarti. Betul Pak, yang merah pertama kali. Jadi kalau merah pertama kali nggak tebel masih aman? Nggak mungkin Pak, merah pertama kali pasti tebel. Oke. Ya. Kalau merah kosong itu artinya melanjutkan penurunan. Jadi apa ya yang ini? Ini contohnya ya. BMTR tadi bagus Pak, banyak ininya.
buat contoh. Oke, bentar. Nah, ini BMTR. Jadi kalau merah pertama, setelah biru, merahnya pasti tebal. Kalau setelah merah, birunya pasti tebal. Biru penuh ya. Setelah merah, saat biru itu biru pertamanya pasti penuh. Dan kalau setelah biru, merah pertamanya itu pasti merah penuh. Jadi artinya saat candlenya biru pertama, berarti baru mau naik. Saat candlenya merah pertama, berarti mau turun. Begitu. Cara mudah mengingatnya dan cara mudah melihat. Besok candle bayangannya merah atau masih biru, Pak? Besok dilihat, Pak. Kita nggak bisa melihat malam ini. Besok Untuk pagi ya, Pak candle ya? bayangan. Yes. Kalau yang chart tadi Pak kan atasnya tuh ada indikator lain lagi tuh Pak. Itu apa kita perlu lihat juga atau gimana Pak ya? Yang tadi ini kan banyak yang di atasnya itu ya. Kan ada berapa 3 lagi chart ya. Yang ini. Yang tergantung ya, Pak, yang tergantung naik turun. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau berarti nggak terlalu Pak ya. Ya ini bentar, ini saya tunjukin. Ya. Seperti ini ya. Ini. Kalau Bapak tujuannya untuk trading cepat, semua indikator wajib Bapak perhatikan. Kalau tujuannya trading cepat, fast trade itu indikator yang lain ini wajib diperhatikan dan wajib paham dulu. Tapi kalau untuk swing itu cukup melihat biru beli, merah jual. Kalau untuk swing. Tapi kalau mau dilihat atau dikombinasi dengan indikator yang lain, itu juga bisa, juga boleh. Gitu Pak. Yang tadi 2 indikasi merah tadi yang mana Pak? Yang bawah itu sama yang tengah Pak ya? Yang harus biru baru beli, kalau satu merah jual tuh? Yang bawah Pak, candlenya. Jadi gini, kalau yang baru, supaya nggak bingung, memang saya sengaja tidak memberikan indikator yang lain. Ini. Jadi hanya cukup melihat chart atau grafik. Ini ya. Jadi ini namanya candle. Jadi bagi yang masih baru, belum mengenal apa itu indikator, untuk trading itu sebaiknya adalah swing. Cukup beli saham di saat candlenya biru pertama kali dan jualah di saat candlenya merah pertama kali. Itu yang harus dilakukan bagi yang masih pemula, yang merasa pemula. Ini bisa dilihat di mana? Di mana aja bisa. Di Mandiri Sekuritas boleh, di Trading View, yang tadi Trading View, di sini juga bisa. Pak Holi. Yes. Yang di chart yang Heikenasi tadi ada yang kan habis merah belum biru tuh, tapi dia udah ada biru lanjutnya. Berarti tanpa biru pertama pun kita udah bisa beli ya?
Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya selalu bisa, Bu. Selama saham tidak disuspend, itu boleh dibeli. Baik. Ya. Terus kalau bulat Tapi, merah, oh ya. Oke, tapi contoh ya, Inco. Yang lain beli di sini, lalu Ibu belinya di sini. Misal, kira-kira Ibu telat apa enggak? Telat. Oke. Telatnya berapa persen dari saat biru pertama? Resikonya misal, resikonya lebih besar mana? Antara yang beli saat biru pertama atau yang beli setelah beberapa kali biru? Karena nanti kan jualnya saat candle-nya merah. Misal candle merahnya di sini, berarti Ibu impas kan? Tapi yang beli di sini masih profit. Artinya, kalau biru kedua, ketiga, keempat, kalau pertanyaannya boleh beli atau tidak, Boleh. selama nggak disuspend, boleh. Tapi sudah telat. Maksud saya yang merah yang apa? Yang agak di kiri itu kan habis buletan merah dia belum muncul biru tebel tuh, Pak. Yang merah kedua kalau dari kiri. Merah kedua Ini? kalau dari kiri. Yang mana, Bu? Yang merah di Tanggal bawah screener, di bawah screener. Yang kiri, sebelah kiri, Pak, kan ada merah 1, merah 2. Nah, itu yang kedua, merah yang tebel yang kedua. Setelah merah ini? Nah, ya. Nah, setelah itu kan kita belum ada biru tebal tuh. Maksudnya, cuman karena setelahnya biru masih, ya nggak apa-apa gitu berarti. Oh enggak, jadi setelah merah, ini kan sudah biru, Bu. Ini biru pertama ini. Oh. Enggak tebel, karena ini harga pembukaan sama penutupan mungkin sama harganya. Jadi enggak kelihatan kalau biru. Tapi warnanya kan sudah biru. Ini artinya biru pertama. Memang enggak setebel kayak gini kan? Iya, maksudnya gitu. Ya. Tapi yang penting ya, candle setelah merah, warnanya biru, entah seperti ini, entah tebal seperti ini, itu sudah biru pertama. Baik. Lalu yang buletan biru di bawah merah, boleh info nggak Pak? Artinya apa Pak? Kalau buletan biru di bawah merah? Ini namanya candle, nama candle. Ini kan, ada three white shoulder, ada hammer, ini nama candle. Jadi ini namanya candle hammer. Jadi setiap candle itu ada namanya. Karena saya tidak mudah menghafal, maka saya buat otomatis. Jadi setiap candlenya memang dia ada namanya, maka muncul. Sebenarnya bisa saya hapus. Delta candle. Nah, ini kan nggak ada. Tapi saya kan nggak tahu. Ini nama candlenya apa, ini apa. The Jadi best day saya buat best day. Ya, saya buat otomatis. Tapi yang paling penting cukup ini. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Lalu pertanyaannya nanti, apakah ada yang gagal? Apakah kalau mengikuti metode ini, bisa nggak minusnya sampai 50%? Bisa nggak minusnya sampai 20%? Saya rasa nggak ada. Gagal tetap pasti ada, tapi minim gitu. Contoh kayak ini. Ini biru beli, besoknya merah. Ini wajib kita jual. Berarti minus dong. Iya memang minus, tapi minusnya pasti nggak akan lebih dari
10%. Atau nggak lebih dari 6%. Asal kita konsisten, di saat candlenya merah, wajib jual. Seandainya di sini nggak dijual, minusnya bisa sampai di sini kan? Ya. Ini masih beberapa hari. Bayangkan kalau turunnya berhari-hari. Ada yang 50%, ya kan? Dikasih harapan di biru 2 itu, Pak. Dikasih harapan di biru 2 itu. Ya. Ini. Ya, ini ngeprank kan? Saya bilang istilah ngeprank. Prank. Merah, ya apapun yang terjadi, ya tetap jual. Itulah yang saya alami Pak Januar. Dalam terus. Iya. Pauli, mengenai Hekinasi, Yes. Pauli minta tolong ke case BMTR. Kayak baru saya temui nih selama dengan Pauli BMTR. Biru ya? Yang mana, Pak? Saya merah ya? Yang mana? BMTR. Oh, candle BMTR. biasa. Sorry Pak. Candle biasa ternyata. Sorry Pak. Bukan Hekinasi. Ya Hekinasi biru Pak. Sorry. Mohon maaf. Jadi kalau Ya. pakai Pak. Hekinasi, candle Ya. merah, udah jangan ditawar-tawar, masih nanti aja jualnya. Wajib jual di hari itu. Sebenarnya sudah terbantu dengan candle bayangan Pak ya. Mau ke arah mana ya? Yes. Kalau pas saat bursa berjalan, nggak lupa. Judulnya sayang cut loss Pak Januar. Akhirnya terpuruk. 178. Berarti Pak, benar Pak, selis tadi terpenuhi juga di 178 candle bayangan. Kan harga kemarin 180. Oh, 182. Ya. SMBR 2% dapat. Nah, selis Tadi Pak, itu- selis. Oh, Selis tadi pagi candle bayangan cuma 1,62. Tadi pagi. Tadi pagi 162. Ya, terus naiknya harga sampai terakhir 82. 83. 82. 83 ya? Tertinggi ini 83. Selis. Ih, kok jadi belum saya matiin dari tadi. 83 ya Pak. 83. 83 berapa persen lagi? 1,1. 1,1. Ya. 1,1. Ada lagi yang lain? SMB. Pauli, Ya, Bos. BRPT itu resistennya di mana ya? Buat tadi yang BRPT. BSDP itu. Resistennya pas di trendline. Sudah ngelewatin trendline tadi. Bentar ini. BRPT. Nah ini Bos, resistennya. Oh, Udah, lihat. 9. Yang bulat hitam ini loh. Tarik Nah. garis bulat hitam ini. Oh, yang itu yang paling tinggi itu ya? Ya. Oke. Nah ini membentuk cup and handle Pak. Jadi
Nah, Tetap jaga selama tidak turun dari bulat ini ya. Di angka ya. itu angkanya berapa? Itu aman Mas ya. Oh, oke. Berarti besok saya pantau aja ya. Yes. Selama Jadi nggak ini turun kalau ya. ya nggak turun dari sini ya. Ini Ya, tarik ya. garis, angkanya berapa? Ya. Selama tidak turun dari sini, itu oke. Ini membentuk cup and handle. Oh, kalau dia bisa tembus atas itu, yang garis atas, yang resisten tadi titik itu, berarti bagus ya itu ya. Ya, Dia bikin baru lagi berarti harga baru ya. ya. Support yang di merah bawah ya Pak, support bulatan di bawah, supportnya. Support ya, support bawah. Yang itu ya, yang itu. Kalau ya? ini kejauhan. Oh iya. Tadi yang di sini nih, bisa pakai trendline boleh, atau garis yang arsir ini yang di bawah harga itu jadi support. Ini bisa dibuat support, ini juga bisa dibuat trendline, ini bisa dibuat support. Saya cuma mengacu ke garis yang itu Pak, yang Pauli bikin ini, yang trendline. Trendline. Bisa trendline. Nah, sekarang jadi support trendline ini. Karena harganya kan di atas trendline. Iya. Nah, kalau spike kan udah capai semua ya. Ya. Oke. Berarti besok tinggal pantau yang titik itu ya, yang tinggi itu ya, Pak. Betul, Bos. Oke, makasih, Pak Oli. Yes. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Fabian Pak. Yes. Mau nanya Pak, kalau ini kan terkait rekomendasi kayak tadi BMTR gitu. Saya udah pesan 406 ternyata langsung naik ya Pak ya. Jadi kelewat begitu. BMTR. Dari fast trade. Ya, tadi fast trade. Ya, tadi langsung naik begitu kan. Jadi tidak bisa terbeli begitu. Nah, kalau seperti itu apa pas kita pantau itu jadi harus menunggu sambil kita pantau begitu dan langsung beli saja di angka yang kayak HK gitu, hajar kanan gitu, atau gimana Pak? Baiknya. Jadi kalau yang fast trade, jadi ada yang fast trade, jadi nanti ada yang fast trade, ada yang potensi arah Pak. Pertama dari rekomendasi tadi, itu kan saya sudah kasih yang namanya potensi up-nya. Potensi up-nya kan 9% ya? Ya. Jadi 9% itu angkanya didapat dari mana? Itu didapat dari candle bayangan. Pertama. Artinya apa? Kita punya range naiknya itu akan ke 9%. Itu yang jadi patokan pertama. Ya. Lalu untuk belinya, namanya ini fast trade, itu wajib kita pantau. Kita harus lihat mulai jam 9, saat pasar mau buka, nah itu kita harus lihat apakah jam 9 dia gap up, apakah akan baru mau naik. Belinya gimana? Belinya bukan langsung jam 9, bukan auto buy di harga penutupan kemarin, enggak. BMTR. Tapi kita harus lihat BMTR. Di saat candlenya biru, sama-sama biru, 100 tick sama 1 menit, nah, contoh kayak gini. Nah besok misalkan mau beli BMTR, besok candlenya di sini nih, apa warnanya? Itu kita tunggu dulu Pak. Jadi jam 9 jangan langsung beli. Takutnya kan dibawa turun gitu. Atau gap down. Jadi kalau mau beli, perhatikan time frame 1 menit dan time frame 100 tick.
Ini untuk fast trade sekarang saya wajibkan karena banyak yang tidak melihat tapi ikut fast trade. Jadi nanti untuk jualnya kadang telat. Tapi kalau fast trade kita memantau itu bisa. Misal tadi gap up gitu. Ya nggak apa-apa beli ya nggak apa-apa beli. Yang penting masih di bawah 9%. Karena potensi up-nya itu adalah 9%. Itu berdasarkan candle bayangan. Ya. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Dan oh ya, kalau fast trade ini juga dikombinasi dengan bid offer. Jadi kita bisa melihat akan naik terus, itu kelihatan angkanya. Kalau cepat habisnya berarti naiknya juga akan cepat. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Malam Pak Uli. Malam Bos. Pak Uli, untuk compounding. Yes. Tadi slice kan turunnya agak jauh. Tadi kan diskusinya kan ditahan. Yes. Saya agak khawatir tadi itu dengan triple bottom itu Pak Uli. Makanya iya tadi ada triple bottom tuh. Slice. Oke. Nah, saya agak khawatir dia turun. Tapi akhirnya saya pindahkan ke BRPT dengan nilai yang sama. Kan BRPT juga BSJP ya? BRPT itu yang minta LQ45. Oh, salah ini. Saya pikir diganti dengan itu. Enggak diganti. Sampai tadi slice masih saya hold. Iya. Kan itu yang swing, buat swing kan? Iya. Ya. Jadi jadi compounding ini sekarang bukan melulu BSPT ya. BSJP ya. Bukan. Tapi compounding itu ada dua. Ya? Ada yang BSJP, ada yang swing. Cuman itu yang compounding. Iya, tadi kan saya terjebaknya di sini, seperti slice. Tadi kan sebenarnya sudah kecapai, kan kita kasih TP-nya waktu itu rasanya kita tambahin dari 2% ke 5%, akhirnya nggak kejemput turun. Mungkin next kita harus ini ya, pantau ya, bukan di auto sell ya. Bukan, mungkin gini Pak, slice kemarin itu kan BSJP. Ya. Ya kan? Tadi untuk swing saya rekomendasinya slice. Ya. Yang BSJP tetap BSJP nggak apa-apa. Yang beli buat swing, ya beli aja buat swing. Oh. Jadi hal yang berbeda gitu. Memang dari kemarin saya sarankan untuk yang BSJP akun sendiri, untuk swing akun sendiri. Ya, yang saya punya memang BSJP-nya, BSJP-nya memang tersendiri, Pak Uli. Oke. Nah, tadi kan di awal kita waktu itu kan diskusi kalau kita tambah 2% dari harga waktu sore diluncurkan itu kan masih kira-kira tinggal 0,9 Pak netonya. Nah, waktu itu kan karena kita mau ada ada dipakai untuk swing, TP-nya dinaikin 3%, jadi 5% dari yang sore. Nah, itu nggak kejemput di situ. Mungkin next kita lebih
apa ya, lebih disiplin dengan yang rekomendasi sore ya. Kan akun berbeda, Pak. Iya, Contoh gini. Tadi kan gini, Pak Oli. Pagi tadi kan kita bicara yang kompon itu kan kira-kira dinaikin berapa? Kira-kira tambahin 3%. Di situ saya ikut di 3% yang nggak kejemput gitu loh. Mungkin kalau 2% tadi bukan mungkin 2% sudah kejemput tadi gitu. Oke, gini Pak. Kemarin sore Bapak beli apa? BSJP-nya. Swiss sama Swiss sama apa tadi? SMBR. Kalau SMBR belum kejemput. Oke. Swiss. Sorenya udah naik 2% tuh. Naik berapa gitu. Oke. Dan saya masuknya telat. Swiss BSJP, yang BSJP hari ini tercapai apa enggak? Kalau ngikuti yang di awal itu kecapai. Oke, berarti kan selesai, Pak. Paham. Enggak, kan kemarin kita diskusinya, kita beli itu kan waktu dikeluarkan informasi sore BSJP itu kan kita enggak langsung beli. Kan tempo hari waktu ada apa ini namanya, ada semacam gini diskusi untuk mencocokkan dulu dengan ini apa time frame yang tadi. Nah itu kan ada masih sempat turun itu Pak. Iya. Nah, habis itu kita mau beli reject akhirnya saya dapat di menjelang penutupan dan itu sudah naik. Nah, kalau ditambah BSJP-nya 2% tadi, tapi dari rekomendasi sore, itu kecapai. Netonya tinggal 0,9. Nah, itu kan kemarin kita diskusikan sejak kemarin itu paginya kita mungkin saya confused dengan yang swing, yang Pak Holi juga confused dengan swing. Di swing kan beli Swiss nih, ya kan? Iya. Ya. Waktu pagi tadi saya kan make sure. Ini kira-kira untuk kompon tetap di 2 atau gimana? Atau kita pantau? Ini aja tambah kurang lebih tambah 3%. Nah itu di situ case-nya. Nggak kejemput kalau yang selisnya. Kalau SMBR kan memang dari awal nggak kejemput. Yes. Nah, kalau case seperti ini, apakah ini kan BSJP harusnya one day ya, Pak? Iya, betul. Berarti kan harus kita buang nih SMBR harusnya. Harusnya iya, harusnya gini. Bisa dibuang, bisa ditahan nggak apa-apa. Untuk ganti swing. Bukan. Tetap ini kan akunnya BSJP, Pak. BSJP, iya. Yang BSJP tetap BSJP. Jadi kalau misalkan nih SMBR nggak dibuang, ya udah nggak apa-apa. Karena di sini kan dananya all in ini. Iya. Jadi harusnya beli 1 kemarin. Jadi ada SMBR aja atau SLIS gitu kan. Nah, kalau misalkan hari ini nggak nyampe 2%, gitu, ya udah nggak apa-apa dibiarkan. Di sini sore berarti kan nggak bisa beli. Ya udah tinggal nunggu ini. GTSI yang tadi sore, ya kan nggak bisa beli. Kalau ini nggak diselesaikan. Artinya ini diselesaikan atau tidak, nggak apa-apa. Kalau kita ngelihat di gini, kalau misalkan mau tadi diselesaikan, berarti gantinya adalah GTSI. Ya. Jadi itu dibuang ganti GTSI ya. Itu kita hitung loss ya. Ya.
Oke. Jadi yang pertama ini kalau ganti GTSI berarti ini gagal. Ya. Kan gitu. Ya. Dan kalanya pun minusnya kan nggak banyak. Ya, ya, ya. Nah, terus batasan kita cut loss itu berapa kalau kita mau coba? Ini kan kita trial compounding. Betul. Nah, baru mulai. Yes. Nah, kita mau di cut loss di berapa? Kan ini kita trial. Yang paling ideal itu seperti apa kan? Arahnya ke situ toh? Ya. Batas jadi gini, kalau candle merah wajib cut loss. Berapapun persentasenya, Pak. Oke. Jadi misal ini contoh SMBR, nggak di cut loss gitu kan. Ya. Selama candlenya masih merah, nggak usah cut loss, nggak apa-apa. Kita cuman telat hari aja. Berarti yang harusnya 1 hari bisa jadi 2 hari. Kan gitu. Ya. Jadi harinya yang kita berkurang. Ya. Bentar. Jadi nggak selama candlenya nggak merah, nggak usah cut loss. Bentar, tapi kalau candlenya merah, wajib cut loss. Walaupun nanti misalkan 5% gitu, itu wajib cut loss. Kalau candle daily-nya merah. Tadi juga saya nunggu seharian, Pak. Ini Saya masih hijau. tahan tuh. Saya juga masih tahan tuh di akun BSJP. Ya. Selama nggak merah, Nggak udah merah tahan ya. aja nggak apa-apa. Oke. Yang penting candle daily-nya ya. 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 Jadi nanti, jadi contohin, kalau setiap hari kita lancar, itu kan 21 hari, Pak. Iya, betul. Betul ya. Nah, berarti kalau SMBR tadi nggak jual, berarti next, berarti tinggal 20 hari. Ya. Harinya aja yang berkurang. Gitu. Kalau selis ini masih hijau ya, Pak ya? Selis masih hijau. Masih hijau. Ya. Oh iya, hijau kecil. Tadi saya lihat merah. Ya, sempat merah. Ya, hijau kecil. Hijau kedua kecil ya. Ya, ini jadi latihan kita- men, Pak. Latihan men. Kita coba ya sampai akhir Agustus. Nanti gimana hasilnya, Pak? Betul. Kita evaluasi Ini kan kita setiap mau trial toh. setiap saat, pokoknya. Ya. Iya. Tapi Poli saya yang GTSI saya di akun yang satu ya. Kan masih Bebas ada mau sisa pakai dana. Ya. Masih ada sisa Mau dana. Ya, mau pakai akun, misalkan BSJP punya 3 akun gitu, nggak masalah. Nggak masalah ya, Pak Oli ya. Yes. Yang penting nanti sampai akhir bulan, ya, bertumbuhnya berapa persen? Ya. Soalnya kan kalau merah ya saya wajib jual lah. Nggak ada pilihan, nggak ada, harus wajib. Tapi kalau biru kan bisa saya pindahkan yang ke yang lain kan, ya semi swing lah. Iya Pak, semi swing. Iya, karena kan kita target 2% minimal. Di atas 2% dipantau. Selama candle belum merah, itu aja SOP-nya Pak. Yes. Jadi misal nih, kalau yang nggak bisa mantau, itu kan akan pasti 2%, Pak. Iya. Misal besok SMBR naik 5% gitu, misal ya. Ya kita take profit 5%. Misal di sesi pertama tiba-tiba naik 5%. Ya udah take profit di situ. Jadi kalau sesi pertama nggak bisa mantau, silakan auto sell 2%. Tapi kalau bisa mantau atau ikut live trading, saya juga beli soalnya. Jadi saya juga akan sell, tapi saya bukan auto sell jualnya, tapi berdasarkan pergerakannya. Terus ini Pak, dari bid overnya Pak, dari broker summary, ini kan posisi terakhir SMBR contoh Pak ya.
474 ya Pak ya. 474 apanya Pak? Hari ini penutupan. Oh ya, harga penutupan. Ya 474. Di broker summary rata-rata yang paling rendah yang akumulasi di 474 Pak. Dan sekarang lebih banyak orang yang distribusi Pak. Ini pengaruh nggak nanti di ininya? Bentar, kita cek ya di sini. Berat yang kita lihat itu adalah hari ini. Iya. Besok ya memang sih ini untuk menggambarkan besok. Iya. NBS SMBR enggak mau di sini. NBS ratio ini udah jam 8. Belum mau. Belum keluar. Belum keluar. Di ini ada kok Pak. Di mana? Di aplikasi ininya. Di aplikasi apa Pak? Oh di sini. Kan di kayak di versi HP sekarang kan ada ini Pak. Ada ya? Ada. Yang tadi saya tanyakan loh, kalau lagi trading, jam trading ini hilang semua, disembunyiin. Iya memang aturannya kan di ini Pak, dibuat nggak ada. Iya, tapi sorenya tadi betul Pak Oli muncul. Setelah jam trading baru ada. Ini kan sebetulnya kalau ini ada kan gampang untuk untuk melihat kira-kira yang sudah lepas di angka berapa ini, yang nahan di angka berapa. Salah satunya itu alasan dihapus Pak. Oh gitu. Salah satu alasan kode broker dihapus ya itu. Oh. Supaya tidak tahu itu. Yang terakhir Pak, inisial F dan D dihapus. Ya. Yang terakhir SMBR, nah ini. Ini bukanya pakai apa nih Pak Bahuli? Ini broker summary. Transaksi broker. Transaksi broker by stock. Oke. Yang belum jual itu KI. KI ini Cipta Dana Sekuritas. MG yang sudah keluar. MG keluar. Ya. Oh ya, habis dia. Boleh mau tanya boleh? Ya bos. Kalau kita beli sore jual pagi, yang harus kita perhatikan apa-apa? Karena kan market tutup ini rata-rata kan saham udah di atas harganya. Jangan-jangan kita beli sore besok pagi dia turun malah gitu Pak. Ya. Yang harus kita perhatikan apa Pak? Belilah yang candlenya hijau pertama Pak. Hari itu ya Pak ya? Ya, saat sore. Ya. Saat sore itu pastikan hijau pertama. Oke Pak. Walaupun berapapun di atas atau di bawah dia closingnya ya Pak ya? Betul. Oke. Tapi besok berapa persentase yang Bapak planningkan? Iya. 2%. 2% itu wajar ya. Ya jadi kalau sore jual rata-rata pagi nggak banyak-banyak, 2 atau 3% aja Pak.
Ya, 2% rata-rata itu tercapai. Makasih Pak. Berarti pada waktu menjelang penutupan itu untuk kontrol misalnya, berarti kalau pakai Telegram pakai skor H1 ya? Betul, H1 atau H2. H1 atau H2 ya? Ya. Oke. GTSI MG jualan ya tadi Pak, GTSI. GTSI. MG Nggak ada jualan. masuk gitu ya? MG jualan Nggak ada ya? Di Stockbit MG jualan. Harga 52. Di sini nggak kedetek MG. Itu MG jualan 52. Ya. 52.71. Untuk ke 58 ya. Mudah-mudahan. Iya mungkin MG ini nggak tahan. Dia udah lama berarti. Kan baru bangun hari ini GTSI. 330,6 M. Kalau EP belinya 1,2 B. EP ya, EP yang ini MNC. MNC. Wah. MNC. Sekuritas saya tuh. Pak Holi mau tanya. MNC ya, agak sopan ya Pak ya. MNC agak sopan ya. Iya MNC. Pak Holi, kalau di BSJP kita boleh pegang lebih dari satu saham? Sebaiknya satu aja bos. Artinya gini, besok pagi bisa mantau berapa saham. Saat mau jual, bisa mantau berapa saham Pak? Belum nyari-nyari fast trade. Belum. Ya. Misalnya contoh nih Pak GTSI ya. Ya. Besok misalnya nggak kejual gitu kan. Tapi masih hijau kan. Masih belum waktunya dijual. Sorenya ada rekomendasi lagi misalnya ada saham lain. Nah, kita ambil atau gimana Pak? Sebaiknya jangan dulu. Ya. Oh, salah satu dilepas ya Pak ya? Ya, salah satu dilepas. Jadi supaya nanti kita saat memantau nggak bingung, Pak. Oke, Pak. Jadi kalau belum dilepas, sore ada lagi, beli lagi gitu kan. Iya. Besok belum dilepas semua nih, beli lagi. Besoknya ada lagi, beli lagi. Lama-lama numpuk. Iya. Jadi berubah trading plan-nya, jadi swing nantinya. Ya. Ya, pasti. Oke, Pak. Sama ini lagi, Pauli. Yes. BSJP ini yang terkendala kalau pagi, Pauli. Dia naik drastis misalnya ya. Kita mau jual kadang brokernya di aplikasi muter-muter aja gitu. Makanya kita condongnya untuk pasang TP gitu. Ya. Jadi Bapak buka aplikasinya itu sebelum jam 9, Pak. Oh. Harus sudah siap. Jadi jangan jam 9 baru buka. Jadi sebelum jam 9 kurang 5 menit gitu. Itu aplikasi sudah harus ready. Sudah, Pak. Cuma waktu mau jual, mau tekan sell, itu dia muter aja, Pak. Nanti setelah 9 ada beberapa sekuritas gitu, Pak. Ada Mirai ya? Iya, Mirai. Mirai ya gitu. Mirai Stockbit, Pak. Stockbit. Iya. Nih. Kadang Stockbit bagus, kadang ngaco. Hari ini tadi ngaco itu. Oh. Bacanya BCA sama Mandiri bagus, Pak. Yang stabil Mandiri, yang stabil itu Mandiri, Pak. Betul. Ini pelan-pelan mau saya habisin pindah ke Mandiri aja deh.
BCA sama Mandiri saya rekom, Pak. Contohnya yaitu kayak BMTR tadi. BMTR pas lagi kencang-kencangnya kita mau jual, muter aja. Apalagi kalau di MOS, kalau di Matic kelihatan bit kosong. Biasa kan ada yang bit kosong. Ya Pauli ya, pagi-pagi itu kan banyak bit yang kosong. Detik-detik pertama. Ya. Kalau di sekuritas lain agak susah sih jual. Di Mandiri it's okay. Ya kalau ya itu sekuritasnya, saya juga nggak bisa banyak ini. Makanya yang kita coba tempuh tadi pagi pakai ini mau TP di berapa. Jadi saya mau siasati supaya udah nggak usah ikut muter-muter lah. Kita sudah buy berkali-kali, mau jual nggak bisa, Pak. Betul. Kayak tadi BMTR, harusnya tadi saya jual waktu tinggi-tingginya, Pak. Tapi muter aja, akhirnya turun cuma dapat berapa? 6% kali. Untung masih bisa ya, nggak sampai kembali ke harga awal lagi. Betul, betul. Tapi kadang-kadang malah ke bawah turun, Pak. Iya. Telat itu. Betul. Makanya besok mau saya coba yang ini kayak apa tadi ya? Sebentar, GTSI mau saya pasang TP besok. Ya, GTSI. Ya, begitulah. Pak Oli, tidak ada materi tentang ini Pak Oli. Waran Pak Oli. Waran, saya nggak ngerti detail Pak al waran Pak. Jadi, ya, saya nggak pernah trading waran soalnya. Ya. Nanti saya ngasih materi malah salah-salah Pak. Siap. Pak Holi. Kalau mau tanya Pak, ya, Pak Sabroni. TNCA besok oke Pak. Aku cek kayaknya boleh masuk. Aku takut salah double check lagi Pak. TNCA Pak. TNCA. Boleh mulai menghijau hari ini. Oke. Tapi di dalam awan ya, butuh volume besar untuk bisa nembus awannya. Awan. Tapi hari ini oke, baru hijau pertama. Awan sedang-sedang saja nih, Bu. Tapi biru tipis gitu tidak apa-apa, Pak. Iya, Poli. Gimana biru tipis kalau kayak TNCA, Poli? Enggak apa-apa, kan ini setelah turun, ini kan turun dua ini. Ya. Muncul biru, berarti kan mau naik, mau pembalikan arah. Yang penting biru pertama, mau tipis, mau tebel, nggak masalah. Cuman kalau di dalam awan, ini butuh volume yang besar. Kayak tulisan di sebelah STO itu, Pak. Di sebelah STO, itu TNCA itu. Tulisan STO itu. Ini? Itu tipis yang di bawah, STO bawah. Terus ke bawah, Pak. Ah iya, tipis tuh. Terus naik. Ya. Benar. Siapa besar? Oli, kalau MDL gimana Pak? Ya. Lewat. Nah ini, ya, ini kan tipis ini. Iya, tipis. Biru pertama ini. Atau ngikuti trend line-nya, Pak Oli? Trend line. Ada trend line kan ini Pak. Turun malah ya?
Tapi segitiga. ngikutin trendline gimana? Seperti ini kan, kalau tipis ini kadang-kadang kan meragukan, Pak. Ya. Ada indikator lain yang kira-kira menguatkan, oh ini kira-kira akan naik, atau naik sebentar terus turun. Naik sebentar. Bukan, Pak. Jadi naik sebentar. Nah, contoh ya, TNCA. Kalau besok volumenya kecil, ini bisa jadi turun. Oke. Bisa dipadukan dengan indikator lain. Contoh, ini tipis. Ya. Ini dipadukan dengan indikator yang lain. Oh. Stokastik oke. RSI oke kan? Ya. Nih. Kalau yang sekarang ini tipis. Tapi atasnya juga nggak oke. Stokastik belum mendukung. Ya. Tinggal lihat besok. Kalau besok stokastiknya menghadap ke atas, kita lihat stokastiknya. Ini kan masih turun stokastiknya. Tapi Betul. kalau besok stokastiknya patah gitu, menghadap ke atas gini, ini baru oke. Ya. Jadi bisa dikombin dengan indikator yang lain. Oli, Ya bos. ke MDLN gimana Pak? MDLN. MDLN hari ini breakout dari awan. Tetapi ARB ya? Masih biru ya Pak? Masih biru Pak. Tadi ARB harganya masih di atas awan. Selama masih di atas awan masih oke Pak. Terus itu kalau garis merah itu apa Pak? Maksudnya sebagai EMA atau bagaimana? Garis merah yang mana Pak? Ini? Iya ya betul. Ini MA 10. Kalau yang hijau MA5. MA5. Betul. Selama nggak turun dari MA5 masih oke, masih uptrend. Oke, terima Ini kasih Pak Oli. pas nyentuh MA5. Ya, ya. Ada Oli, lagi yang lain? Pak Oli, saya mau minta stylein itu. Tadi saya udah WA Pak Oli. Chat ini karena saya baru dapat ya MOS ya Pak. Ya. Setelah ini Pak ya, setelah edukasi ini Pak ya. Oke. Yuk. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau sudah cukup? Cukup Pak. Cukup Pak Oli. Oke, kalau sudah cukup. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih teman-teman semua. Oke, thank you bos. Semoga bermanfaat. Besok kita trading bareng-bareng lagi. Semoga cuan bareng-bareng semuanya. Terima kasih. Oke, Pak Eli, makasih.